Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinyalinda Yurehitya dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang atletik bab 3 pembelajaran PJOK. Atletik lompat jauh. Melompat merupakan gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi. Untuk jarak yang sempit atau rendah maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Keterampilan gerak lompat jauh. Gerak lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 sikap di udara, walking in the air. Yang A yaitu tahap awalan. 1. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Yang kedua yaitu berlari cepat, mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah-langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Yang B yaitu ada tahap tolakan. Yang pertama yaitu tolakan harus dilakukan pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Yang kedua, selanjutnya yaitu ada tahapan sikap. C. Tahapan sikap saat melayang di udara. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis parabola. 1. Gaya jongkok. A. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. B. Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Yang C yaitu kedua tangan dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Yang D ada tahap mendarat. 1. Kedua kaki diluruskan ke depan, rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Yang kedua yaitu posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke depan pendaratan. Yang ketiga yaitu ada kedua lengan ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Keempat, kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang. Nah, selanjutnya ada atletik tentang jalan cepat. Nah, jalan cepat adalah gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah dan di mana kaki harus diluruskan. B. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat adalah 1. Perhatikan togok. 2. Posisi kepala. 3. Kaki waktu melangkah. Dan keempat adalah gerakan lengan dan bahu. Nah, selanjutnya ada keterampilan gerak olahraga teknik jalan cepat melakukan teknik jalan cepat. A. Fase tumpuan kaki ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah. Pada saat akhir fase dorong bersama dengan fase awal tarikan. Fase ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. Yang B yaitu ada fase tarikan. Fase tarikan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan atas di atas kaki penopang. Yang C ada fase relaksasi. Ini fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Yang D ada fase dorongan. Tahapan keterampilan gerak lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara berlaku. Cara memegang lembing yaitu untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Lembing terletak secara diagonal di tangan, telapak tangan menghadap ke atas, dan tangan memegang lembing dalam keadaan rileks. Pegangan dengan ibu jari dan telunjuk dengan cara Finlandia. Pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah, cara Amerika. Pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah, cara membawa lembing. Lembing dipegang di atas pundak, di samping kepala dengan mata lembing sorong ke atas, siku dilipat atau tangan ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan gaya jangkit hop step pada waktu akan melempar. Membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas dan ekornya menuju serong ke bawah hampir mendekati tanah. Membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. Terus selanjutnya ada awalan. 1.
lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Yang kedua, bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Yang ketiga, lengan diupayakan tetap tenang atau stabil, tidak bergerak ke muka belakang. Yang keempat, lari percepatan adalah rileks, terkontrol, dan berirama 6-12 langkah. Yang kelima yaitu lari percepatan melepas lemparan. Dalam tahap pelepasan lembing, dihasilkan kecepatan tambahan dan ditransfer kepada lembing sebelum dilepaskan. 1. Fase pelepasan atau delivery tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat-sifat teknisnya sebagai berikut. Yang A. Siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. B. Badan bergerak ke depan. C. Siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. D. Sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dekat dengan badan. Yang E. Kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai ada tahap terakhir yaitu pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang, tekan ke kiri atau ke atas bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.